Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama adalah Akmalia Zahratul Mufidah, dan saya Ayu Sifaur Rohmah, dan yang ketiga Hanif Arya Rahmatullah. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian landasan dari pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menawarkan kesempatan siswa berkebutuhan khusus dalam hal fisik, emosional, mental, dan juga kecerdasan mental, sosial, dan potensi atau kemampuan khusus belajar bersama dengan siswa lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan. Dalam hal ini, Smith berpendapat bahwa kata inklusif adalah istilah terbaru yang digunakan untuk menggambarkan penyatuan anak-anak berkelainan atau yang disebut juga penyandang disabilitas atau cacat dalam kurikulum sekolah. Termasuk juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan yang ada pada keterlibatan setiap anak dalam seluruh kehidupan sekolah. Lebih dari itu, inklusi juga dapat berarti menerima anak yang dengan hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan juga konsep sekolah dalam visi dan juga misi. Pendidikan inklusif atau bisa disebut juga inclusive education. Pendidikan inklusif ini mempunyai makna yang lebih luas daripada sekolah inklusif. Kenyataan 2/3 dari negara di dunia di dalam masyarakatnya tidak memiliki sekolah, tetapi memiliki pendidikan, dan pendidikan terjadi di tempat-tempat yang bervariasi juga dan merefleksikan pendekatan yang merentang sangat luas. Oleh karena itu, pendidikan inklusif mencakup dalam pendidikan informal, pendidikan non-formal, pendidikan di rumah, pendidikan di masyarakat, dan juga pendidikan di masyarakat petani. Pendidikan di masyarakat petani, di ladang, pendidikan agama yang spesifik di masjid, di candi, di gereja, dan semua bentuk pendidikan yang bersifat tradisional. Dan disebutkan bahwa pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan juga sosial, atau memiliki potensi, kecerdasan, atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Dari sini, saya akan menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan semua anak, tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus, dan juga untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman sebayanya dalam satu kelas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusif dalam ajaran agama Islam yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Di dalamnya dijelaskan bahwa manusia di dunia ini diciptakan dengan multi etnis untuk saling mengenal dan saling menghormati, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, maka itu damaikanlah kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam persaudaraan memang kunci sukses dalam menciptakan dan melestarikan tata kehidupan masyarakat yang baik, terhormat, dan bermartabat. Sejarah telah mencatat nilai positif dari persaudaraan tersebut, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang telah mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Untuk mendukung persaudaraan yang kukuh di antara kaum muslimin akan dibutuhkan akhlak atau moral yang melandasi sikap dan perilaku yang baik di antara sesama manusia. Dalam hal ini, sikap toleransi yang inklusif sangat berperan dalam pemersatuan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Akmalia Zahratul. Yang ketiga yaitu landasan filosofis. Setiap bangsa memiliki cara hidup atau pandang filosofinya masing-masing. Demikian juga bangsa Indonesia. Suatu bangsa memiliki pandangan atau filsafat tersendiri. Penyelenggara pendidikan inklusi harus didasarkan pada kehidupan bangsa Indonesia. Landasan filosofis utama penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan 5 pilar atau cita-cita yang bertumbuh pada landasan yang fundamental, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat berkembang jika dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar.
Berawal dari perbedaan manusia memiliki potensi yang lebih tinggi bila dikembangkan secara optimal dan dipadukan dengan seluruh manusia lain yang dapat membuahkan hasil secara maksimal. Yang keempat yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis memiliki hierarki atau konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kebijakan dasar hingga peraturan sekolah. Sebuah perjanjian UNESCO yang ditandatangani di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994 menetapkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan di seluruh dunia secara inklusif. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan adalah hak semua orang atau education for all. Terlepas dari apakah seorang itu tertutup atau tidak, kaya atau miskin, pendidikan tidak membeda-bedakan ras, warna kulit, kebangsaan, atau kepercayaan. Jika memungkinkan, pendidikan anak berkebutuhan khusus harus diintegrasikan ke dalam pendidikan reguler. Segregasi dalam bentuk segregasi hanya merupakan tujuan pendidikan. Untuk tujuan pendidikan, anak berkebutuhan khusus harus disosialisasikan dalam lingkungan nyata dengan anak lainnya pada umumnya. Selanjutnya, landasan empiris. Mengacu pada penelitian yang dilakukan di banyak negara barat sejak tahun 1980-an, disponsori oleh National Academic Science. Hasil menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak penyandang disabilitas di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Kajian ini merekomendasikan agar penelitian luar biasa hanya diberikan secara terpisah berdasarkan hasil identifikasi yang benar yang dapat menentukan anak penyandang disabilitas barat termasuk dalam kategori barat. Beberapa penelitian dilakukan analisis yang dilakukan oleh Kalberg dan Kavaler terhadap 50 penelitian dan Wang dan Barker terhadap 11 penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak yang berkebutuhan khusus dan teman sebaya. Selanjutnya, landasan sosiologis. Secara sosiologis, manajemen di sekolah inklusif yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam organisasi merupakan antitesis dari manajemen pembelajaran sekolah reguler yang kurang mengakomodasi kebutuhan secara menyeluruh anggota organisasinya. Pendekatan individual yang telah dilaksanakan dalam manajemen pembelajaran pendidikan inklusif lebih manusiawi dan menjadi solusi permasalahan sosial. Adapun pendekatan individual memiliki dua kelompok pandangan, yaitu satu teori pasif dan dua teori aktif. Teori pasif sendiri pandangannya menekankan pengamatan input pendidikan secara kolektif, di mana sudut terpenting yang harus diperhatikan oleh sekolah adalah proses kematangan pribadi para siswa yang harus difasilitasi, diakomodasi kebutuhannya dan dibimbing menuju kedewasaan. Oleh karena itu, proporsi organisasi sekolah yang cenderung mekanistis harus diolah menjadi fleksibel agar para anggotanya bisa berekspresi dengan optimal. Lalu dua teori aktif. Konstruksi pendekatan yang mengutamakan kemampuan aktif para siswa untuk menginterpretasikan makna-makna normatif dan tindakan-tindakan yang diharapkan berdasarkan iklim kesetaraan mereka. Menurut Silverman, proses sosialisasi di sekolah bukanlah imperatif moral yang memaksa, akan tetapi justru sekolah menjadi pembantu para siswa dalam mendokumentasi dan menetapkan makna-makna kehidupan yang dapat oleh mereka sendiri. Pendekatan ini sangat kental dengan pengaruh aliran fenomenologis dan sosiologi. Oleh karena itu, teori aktif bermaksud menekankan makna-makna tafsiran budaya yang didapat oleh individu-individu dalam mempersepsikan fungsi sekolah bagi mereka. Dari teori di atas dapat disimpulkan proporsi organisasi sekolah inklusif merupakan pengejawatahan teori pasif. Dalam implementasinya, manajemen pembelajaran dalam sekolah inklusif dipola secara fleksibel secara kebutuhan siswa agar para siswa bisa berekspresi dan optimal.